pujian di hadapan Tuhan ini sungguh. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah
Katakan sungguh terlalu indahku bagi dia. terlalu indahku bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dari
setiap kami Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami nikmati kuasa Tuhan yang menolong kami. Dan kami mau bersuka cita karena Tuhan. Kami mau bersyukur karena Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Takkan pernah kami sia-siakan. Kami akan berikan yang terbaik memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Segala pujian syukur bagi Allah kami yang hidup hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan paling mulia buat Tuhan Yesus. Lebih lagi. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Lebih lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersuka cita bertepuk tangan dia. Haleluya. Dia Tuhan buat Tuhan. Karena dia sungguh baik. Apa yang dia telah berikan dalam hidup kita ya. Bagi dalam Tuhan. Oh yes.
setiap detik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus kau lebih lagi berkarya. Kami hendak dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buka hatimu lebih sungguh lagi. Menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri ruang di hatimu hanya untuk firman Tuhan. Mari pandang hanya pada Yesus. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Dia akan memberikan pengharapan baru bagi setiap kita. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan ini. Tiba saatnya kami hendak berfirman Tuhan.
sebab kami siap untuk mendengar bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya pemulihan, kemenangan akan terjadi dalam hidup kita yang boleh menguatkan dan senantiasa boleh bekerja atas hidup kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya yakin yang di rumah juga pasti luar biasa. Amin. Ibu Bapak terkasih Tuhan, sekali lagi sekalipun keadaan sudah dikatakan new normal atau sudah mulai distabilkan, namun tetaplah berhati-hati, tetaplah berjaga-jaga, dan tetaplah siapkan dirimu, sebab yakin dan percayalah hari kedatangannya Tuhan pasti sudah mulai dekat. Amin. Haleluya. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, di minggu pertama di bulan yang ke-7. Senantiasa kita yakin bahwa Allah bekerja dalam hidup kita dan semakin dan akan tetap semakin dan lebih lagi bekerja atas kita. Mari kita buka firman Tuhan dan kita boleh menikmatinya di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara yang kasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun ada yang di rumah, hari ini kita mau menjadi orang Kristen yang bangun dari tidur kita. Hari ini kita mau menjadi orang Kristen yang siap sedia dalam apapun atau dalam keadaan apapun kita. Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Tuhan, hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menginginkan kita umat Kristiani, menginginkan kita umat Tuhan yang percaya kepadanya, dan saya yakin kita adalah orang-orang yang beriman. Amin. Amin. Hari ini mari kita boleh
bangun dari tidur. Di ayat 11 sampai dengan 12 berkata, saya baca kembali bagi kita semua. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dan ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, setelah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen datang ke gereja, duduk dengarkan firman, tapi belum tentu dia menghasilkan buah. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, dengarkan firman, tapi belum tentu dia menikmati firman. Dan ada banyak kita orang Kristen datang ke gereja, dengarkan firman, tapi belum tentu kita beriman. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita umatnya bahwa saatnya telah tiba. Mari kita untuk bangun dari tidur kita. Mari kita boleh bangkit dari keterlelapan kita. Mari kita boleh memperbaiki hidup dari segala kecerobohan yang kita pernah kerjakan atau lakukan. Nah, itu Bapak Saudara kasih Tuhan. Hidupmu biarkan diperlengkapi oleh perlengkapan senjata firman. Hidupmu biar dibenahi oleh kasih, oleh kemurahan Tuhan, oleh kuasa Allah. Hiduplah dalam pembaharuan Yesus Kristus. Untuk itu hari ini saya ambil satu teks dari kita. Bangun dari tidur. Dan bagi umat Tuhan yang melakukan ibadah itu sudah diberikan selebaran. Kita memperhatikan dan simak dan nikmati. Mari kita boleh bangun dari keterlelapan kita. Yang dimaksud dengan tertidur adalah kita tertidur secara rohani. Ada banyak kita ini mungkin kerohaniannya tertidur, atau ada banyak kita ini mungkin rohaninya mati, tidak bangkit. Nah, Ibu Bapak sama kasih Tuhan, bangun dari keterlelapan itu, jangan tertidur. Ada banyak kita ini kerohanian kita ini patah, tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ada banyak kita ini tidak memperdulikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi rencananya Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita membiarkan kuasa itu berlalu begitu saja. Kita tidak bisa menerima, terkadang banyak di antara kita tidak bisa menerima bahwa Tuhan punya rencana sebenarnya dan kebenarannya adalah baik. Sekalipun rencananya tidak sesuai dengan kehendak hatimu. Tapi yang tidak percayalah bahwa presentasi itu Tuhan punya maksud baik dalam kehidupan. Dan Tuhan punya sesuatu yang Dia telah sediakan dan Dia akan berikan lagi. Untuk itu mari bangun dari tidur kita. Jangan biarkan kita itu terlelap. Jangan biarkan kerohanianmu itu patah. Jangan biarkan kerohanianmu
kerohanianmu itu tenggelam. Tapi mari hari ini Ibu Bapak kasih saat hidupmu mendengarkan firman dan mendengarkan kebenaran firman, engkau boleh. Saya pernah berkata, bangun persekutuan doa di rumahmu. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di rumah atau di gereja, mari bangun. Undang keluargamu, undang suamimu, undang istrimu, anak-anak, mari gandeng mereka untuk bangun persekutuan doa di dalam rumahmu. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hidupmu, tubuhmu adalah bait suci Allah yang Dia sendiri telah program Dengan baik mengenai kehidupanmu dan Tuhan. Hari ini mari, jangan biarkan semangatmu patah untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan semangatmu patah untuk bersaksi. Jangan biarkan semangatmu patah untuk menjadi orang Kristen yang memiliki iman di dalam kebenaran. Mari Ibu Bapak kasih Tuhan, hari ini saatnya. Jangan biasakan hidup itu yang biasanya tenang, terlelap, menikmati angin sepoi-sepoi yang kita tidak tahu angin ini membawakan virus, membawa racun, atau membawa apa. Jangan biarkan hidupmu itu hanya berharap tapi harapannya kosong. Artinya dua kasih Tuhan. Engkau berharap kepada Tuhan tapi tidak melakukan tindakan, itu sama dengan nol. Contohnya kita minta sesuatu kepada Tuhan. Kita minta keluarga kita dipulihkan, keuangan kita atau kondisi keuangan kita distabilkan. Tapi jika kita tidak berdoa, sama doang, tidak ada hasil. Ya toh? Sama doang, tidak menghasilkan. Tapi coba kita berdoa, ya kita percayalah Tuhan buka pintu. Amin. Tuhan buka pintu. Dan saat Dia buka pintu, maka firman-Nya berkata, dapat berkati juragan bagi. Ya, meraih kemenangan bersama Kristus. Nah, Ibu Bapak suruh kasih Tuhan, hari ini saya berkata untuk kita semua untuk bangun dari tidur. Mari tinggalkan kehidupan malammu. Mari tinggalkan kehidupanmu yang selama ini lebih dunia, dan bagikan kerohanian dalam hidup. Mari kita boleh berperang. Dan kita yakin dan percaya kita adalah orang-orang Kristen yang siap bangkit. Amin. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, agar kita bisa bangun dari tidur kita, Saya ambil beberapa musibah. Ada cara agar kita bisa bangkit daripada tidur kita. Bagaimana caranya kita bisa bangkit dari tidur dan memulai segala sesuatu bersama dengan kehendaknya Bapa dan hidup di dalam Dia. Yang pertama, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, yang pertama kita mau berkata di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi. Ya, boleh perhatikan dalam firman Tuhan. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Firman-Nya berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sudah? Nah, ayat 9 dan 10, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama dan hidup dengan menggunakan atau mengenakan manusia baru yang dimana Kristus memperlakukan.
kasih Tuhan, agar kita mampu bisa bangun dari keterlelapan kita, bangun dari tidur kita, mari tinggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kolose 3 ayat 5-10 berkata, apa itu? Kehidupan duniawi. Tinggalkan kehidupan lamamu. Mungkin selama ini saya mau katakan kehidupan lamamu itu buruk. Mungkin selama ini kehidupan lamamu itu jauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini kehidupan lamamu merongrong hidupmu. Tapi saat kita berkata, aku mau bangun dari tidurku, tinggalkanlah kehidupan yang harus memang kita tinggalkan. Kehidupan yang diberikan dunia ini memang sangat nikmat. Kehidupan yang dunia berikan sangat memuaskan secara berdunia. Tapi apakah kita yakin dan percaya Bapak kasih Tuhan? Kehidupan yang dunia berikan ini kekal. Apakah kehidupan yang dunia berikan, kesenangan yang dunia berikan ini bisa kita rasakan sampai lama? Firman Tuhan berkata, hidup yang kekal, ketenangan yang kekal, kedamaian yang kekal hanya bisa kita peroleh di dalam hal yang pertama, cara yang pertama agar kita bangun dari tidur dan memulai melakukan segala sesuatu di dalamnya Tuhan, mari tinggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan, yaitu sesuai dengan Kolose 3 ayat 5-8 berkata, tinggalkanlah kehidupan lamamu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lamamu. Kau akan hidup dengan mengenangkan manusia baru. Dan apa kata Galatia 6 ayat 7-8? Janganlah sesat, itu Paulus kasih Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita ingin pertobatan yang benar-benar dari hati. Jangan permainkan Allah. Firman Tuhan berkata, janganlah sesat. Jangan jadi orang Kristen yang sesat. Jangan jadi orang Kristen yang binasa. Jangan jadi orang Kristen yang sengsara. Tapi mari jadi orang Kristen yang bisa siap berperang. Galatia 6 ayat 8 berkata, sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan memperoleh hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Roh itu siapa? Roh itu Allah. Ini dia Ibu Bapak kasih Tuhan. Mari bangun dari keterlaluanmu dan jangan pernah tidur. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang terlena. Karena kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini itu hanya sementara. Itu hanya semu adanya. Tapi kenikmatan yang Tuhan berikan itu kekal. Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Sebab barang siapa yang menabur dengan kedagingan, ia akan menuai kedagingan. Tetapi jika ia menabur dengan roh, dia akan menuai di dalam roh. Mari tinggalkan Ibu Bapak makasih pola pikir duniawi. Mari tinggalkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Mari tinggalkan keinginan-keinginannya bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi pemenangnya Tuhan. Hal yang kedua, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Cara yang kedua itu kita bangun dari tidur kita. Cara yang kedua yaitu mari hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Di ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percambulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saya tidak percaya kita bukanlah orang-orang seperti ini. Amin. Katanya pada kanan kiri, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, akulah pemenangnya Tuhan. Aku pemenangnya Tuhan. Amin. Kepada diri kita sendiri loh, bukan pada kanan kiri kita. Katakan akulah pemenangnya Tuhan. Akulah pemenangnya Tuhan. Amin. Jika kita pemenangnya Tuhan, yakin dan percaya engkau tidak akan pernah terlempar. Nah, Ibu Bapak Saudara, hal yang ketiga, cara yang ketiga agar kita hidup bangkit dan tidak tidur terlelap. Yang ketiga, hidup dalam kesiapan untuk berperang. Di ayat 14, saya mau umat Tuhan membacakan bagi kita ayat ke-14. Saya ingin dan rindu sekali salah seorang umat Tuhan membacakan bagi kita yang ada di tempat ini, bukan yang di rumah ya. Di ayat ke-14. Apa katanya ayat 14? Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kenakanlah senjata daripada Kristus dan perlengkapilah hidupmu dengan perlengkapan rohani sesuai dengan Efesus. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, ini hidup kita, sekali lagi saya mengatakan, hidup kita ini kepunyaan Tuhan. Dari mulai ujung rambut kita sampai pada ujung kaki kita, itu mari serahkan kepada Tuhan. Selain rambut kita saja jangan dia tahu, apalagi apa yang dibutuhkan, dia mesti tahu. Hari ini mari semangat. Semangat dan mari hari ini boleh gunakan kaki kita untuk bersorak, gunakan tangan kita untuk boleh memuji Tuhan, mulut kita untuk melayani Tuhan. Gunakan semua tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hidup dalam kesiapan untuk berperang. Apa kata Efesus 6 ayat 12? Efesus 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan baik itu Bapak saudara. Firman-Nya berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di dalam. Saya mau tanya, pernahkah kita berdoa dan berperang untuk melawan roh-roh jahat di udara yang menghambat berkat kita? Itu perlu.
Bapak kasih. Kita perlu berperang, bukan hanya melawan keinginan dagingmu saja, tapi firman Tuhan berkata melawan roh penghulu jalan, baik di bumi maupun di udara. Mungkin ada banyak kita berdoa minta kepada Tuhan dan bertanya belum diterima. Mari jangan menuntut pada Tuhan, tapi mari gunakan dirimu untuk berperang. Sebab yakinlah, iblis pun menghambat berkat itu berjuang lagi. Dia menginginkan kita melawan. Dia menginginkan kita, dia berkata, mari anakku, untuk menjadi pemenang, mari melompat. Berusahalah untuk berdiri teguh. Untuk itu mari lawan ibu bapak terkasih Tuhan, lawan roh jahat di udara yang mengambang berkamu. Dan Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada ya toh? Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengambil berkatmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengambil kesembuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengambil talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai dan memegang kakimu untuk melangkah melayani Tuhan. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menghina hubungan engkau. Tapi mari lawan. Firman-Nya berkata, hanya dalam namanya saja ada kuasanya. Dalam namanya Yesus saja ada kuasa. Itu sebabnya kita selalu berdoa dan menanti dengan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman-Nya berkata, di dalam namanya, artinya menyebut namanya aja memiliki kuasa. Apalagi saat Dia hadir. Baca. Ini dia ibu balas makasih Tuhan. Jadi mari, kalau kita mau berkata seperti dengan firman Tuhan, saya mau menjadi pemenang dan bangkit dari tidur. Mari gerakkan tubuhmu yang mungkin selama ini malas, yang mungkin selama ini terlalu menikmati keadaan ini, yang mungkin selama ini terlalu menikmati sejuknya angin-angin sepoi-sepoi. Hari ini mari melangkah. Hari ini mari buktikan kalau engkau orang Kristen yang siap bangkit. Amin. Hal yang keempat, ibu bapak sekasih Tuhan, cara yang keempat agar kita bangkit dan bangun dari tidur kita dan tidak terlelap, yaitu mari hiduplah di dalam kemuliaannya Allah. Hiduplah di dalam kemuliaannya Allah. Apa kata Filipi 2 ayat 14 sampai 15? Filipi 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan Rasul Paulus berkata, apapun yang kita lakukan, perhatikan ibu bapak Tuhan, ini luar biasa. Dia berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu semua untuk
untuk kemuliaannya Allah. Jadi hari ini kita mau melakukan sesuatu yang dimana memuliakan nama Allah. Amin. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Filipi tadi, lakukanlah segala sesuatu dengan sukacita, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ini dia. Lakukan segala sesuatunya itu dengan kemurahan di dalam dirimu, dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu bisa menghasilkan buah yang manis. Ini dia. Hal yang keempat atau cara yang keempat, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, hidup di dalam kemuliaan Allah. Kalau Roma 14 tadi berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Hari ini mari jangan hanya menghentikan diri sendiri, atau jangan hanya menghentikan dirimu sendiri. Jangan hanya pentingkan keinginanmu saja, tapi engkau melupakan keinginan Tuhan apa di dalam hidup. Hari ini mari hiduplah di dalam kemuliaan-Nya Allah, dan lakukanlah pekerjaanmu dengan tidak mengenal kata berbantah-bantah atau bersungut. Kalau Rasul Paulus bisa melakukan dengan penuh sukacita, kalau Rasul Paulus meyakini apa yang dikerjakannya pasti menghasilkan, maka kita juga harus demikian. Mari kita lakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatunya itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kita harus sadari bahwa kasih Tuhan, bahwa kita hidup ini hanya karena anugerah Allah, dan oleh anugerahnya Allah serta bagi kemuliaan Allah saja. Yakini hari ini hidup kita ini semua karena anugerahnya Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita itu semua karena anugerah yang mampu, yang boleh, dan memang yang harusnya kita dapatkan. Untuk itu mari lakukanlah pekerjaanmu. Kalau Tuhan telah memberikan kepadamu suatu talenta, kerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Artinya tidak membuat hati. Kalau untuk bahasa sekarang ini, tapi mari gunakan hatimu dengan sepenuhnya. Seperti pujian kata, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ini yang enaknya memang kalau didengar ya. Biar tanpa gaji selalu manis. Ada banyak kita orang Kristen tidak biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun firman-Nya berkata biar tanpa gaji tapi tetaplah bekerja di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah bekerja bersama
sungguh manis kerja bersama dengan Kristus. Jadikan itu memang benar-benar manis. Bukan hanya manis di bibir, tapi manis untuk memang benar-benar kita lakukan. Segala sesuatunya itu manis karena apa? Karena melakukannya dengan hati. Karena melakukannya dengan sepenuh hati. Kita berkata, aku mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mari terjadi dalam Tuhan sekalipun engkau tak bergaji. Amin. Amin. Haleluya. Siap? Amin. Siap ibu bapak sekalian Tuhan. Amin. Harus siap. Firman Tuhan berkata, siap tidak siap, harus siap. Karena Wahyu berkata, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kami firman-Nya telah mengingatkan kepada kita untuk terus apa? Masih berkata untuk terus berjaga-jaga dan tetaplah berdoa. Jangan lupakan itu ibu bapak kasih. Kalau hidup kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau hidup kita ingin dibenahi, kalau kita mau berkata aku mau bangkit dan aku mau boleh bergerak dan menjadi penggeraknya Kristus, untuk itu mari tinggalkanlah kehidupan lamamu ibu bapak sekasih Tuhan. Tinggalkanlah kehidupan duniawi, tinggalkanlah yang ketidak sopanan yang mungkin selama ini kau miliki. Hari ini jadikan dirimu itu milik Kristus, dan mari hidup dalam kesiapan untuk kita berperang melawan penghulu-penghulu jahat di udara, melawan penghulu-penghulu jahat di muka bumi ini, melawan kegelapan, melawan segala sesuatu yang mencekik diri kita. Dan mari hidup di dalam kemuliaan. Nah ibu bapak sekalian Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Tapi lakukanlah pekerjaan yang Tuhan percaya kepadamu dengan segenap hati. Sehingga kita boleh berkata, kerja buat Tuhan sungguh manis. Mungkin melebihi manisnya gula yang selama ini kita lakukan. Karena apa? Karena bukan gaji yang kita dapatkan, karena bukan uang yang kita dapatkan, tapi firman Tuhan berkata, kita akan dapatkan kedamaian. Amin. Di rumah Tuhan, pada datang di hadapan Tuhan, kita tidak mau menjadi orang yang bersungut-sungut, kita tidak mau menjadi orang yang terlelap, kita tidak mau menjadi orang yang tertidur terus, tapi kita mau bangkit dari tidur kita, karena kita yakin saat kita bangkit kita mau tinggalkan kehidupan lama, kehidupan yang tidak menyopankan, yang atau yang menjadikan kita tidak menjadi orang Kristen sopan, dan kita mau hidup di dalam kesiapan untuk melawan segala sesuatunya yang menghambat hubungan kita dengan Allah, dan kita mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, senantiasa Kau menyertai kami. Haleluya Tuhan, senantiasa Kau memimpin kami, baik kami yang umat-Mu ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang menyaksikan ibadah ini dan sedang melakukan ibadah-ibadah Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, Kau tetap menjadikan umat-Mu yang siap untuk melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati, bukan karena kata beban Tuhan, bukan karena Yesus segala sesuatu yang benar, tapi benar-benar dari segenap hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini, dan kami tak akan pernah takut, sebab Kau serta kami. Kami tak perlu mengenal kata bimbang, sebab Engkau di dalam kami, dan kami tak perlu mengenal kata cemas dan susah, sebab Tuhan yang menjadi penghibur kami. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan. Dengan iman kami mau berkata, kami telah bangkit dari ketiduran kami, dan kami telah bangkit dari keterlelapaan. Hari inilah saatnya Tuhan Yesus, kami boleh melangkah untuk melayani Engkau. Hari inilah saatnya Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan perintah-Mu dengan segenap hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memulihkan umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, dalam firman yang sudah kita dengarkan dan memberikan kita kekuatan sukacita untuk kita mampu melakukan yang baik bagi buat Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kita kasih Tuhan. Dapat materi kita untuk berkati pelayanan Tuhan tempat ini. Kami mengundang para petugas ke depan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan sebelumnya kita akan menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada setiap kami. Allah sungguh baik bagi kami. Allah sungguh luar biasa mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan ucapan syukur kami lewat materi kami kepada Tuhan. Berkati pelayanan Tuhan tempat ini. Yang berkat mengalir bagi setiap kami Tuhan yang memberikan dari kasih kemurahan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay.
yang mau datang ke gereja, kami membuka ruang gereja dan menyambut dengan sukacita. Bagi jemaat Tuhan yang masih mau beribadah di rumah, kita akan juga mengirimkan selebaran untuk boleh dibagikan di rumah-rumah dan beribadah di rumah masing-masing. Kira-kira demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini dan mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang boleh kita nikmati, buat kebaikan yang Tuhan yang sudah kita rasakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati kami, sudah melawat setiap kami lewat ibadah ini Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita mohonkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang sudah kami alami Tuhan selama kami hidup. Haleluya Yesus. Kiranya Tuhan mengosongkan hati kami, singkapkan semua yang terselubung ya Bapa, supaya firman-Mu boleh mengambil tempat di hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memakai kehidupan kami menerima firman-Mu. Jangan Tuhan kami menyia-nyiakan waktu kesempatan ini, hari ini. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh mendukung, boleh membentuk, boleh mengajar, boleh menyadarkan kami bahwa Engkau akan memakai kami, menunjukkan iman percaya kami di tengah-tengah sulit ini, di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah musibah ini ya Tuhan. Ajar iman kami untuk berkata bahwa Yesus adalah pembela kami yang agung. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan rahasia firman-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya yang sejauh tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu maupun yang melakukan kesempatan doa di
kebenaran firman Allah. Engkau yang menggerakkan hati jemaatmu untuk memakai, untuk mempergunakan itu firman, memberitakan kabar keselamatan di tengah-tengah keluarga mereka di masa sulit ini ya Bapak. Sehingga keluarga jemaatmu boleh bangun, boleh bangkit, boleh semakin semangat mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di masa kesulitan ada kesempatan kepada kami untuk menceritakan firman-Mu kepada setiap keluarga kami. Oleh karena itu Bapa, berkatilah mereka Tuhan yang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Berkati juga berkat persembahan yang mereka berikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Demikian jemaatku di tempat ini, biarlah Engkau memberkati juga persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Luar itu Bapa, dan pakailah itu menjadi kekuatan dan menjadi persembahan yang berbau harum di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya korban yang kami berikan adalah sumber daripada Tuhan sendiri. Kembali kami Bapa menyampaikan kepadamu dengan terima kasih kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami tidak lupa berdoa buat keluarga Tambunan Borneo Kasoi, di mana Tuhan bulan lalu mereka mendapatkan karunia-Mu, yaitu anak laki-laki dan tengah-tengah mereka. Kami berdoa buat keluarga ini supaya Engkau memberkati, Engkau juga memperlengkapi kebutuhan mereka, baik anak yang mereka terima daripada Tuhan, yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati ya Bapa, jadikan itu anak yang berharga di mata Tuhan, jadikan itu anak yang takut kepada Tuhan, yang menjadi milik-Mu ya Bapa, menjadi kepunyaan-Mu dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruhnya jemaat-Mu maupun Tuhan yang pada saat ini membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, seperti firman kata Allah, itu mau mencurahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami punya iman, punya keyakinan, punya pengalaman bahwa Yesus sudah turun tangan, menyembuhkan dia, melahirkan dia, memulihkan dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami masih butuh Bapak pelayanan Ibu itu. Selama masih kami hidup di dunia ini, kami butuh pelayanan Ibu itu ya Bapak. Oleh karena itu nyatakan mujizat pertolongan-Mu di dalam kehidupannya saat ini. Oleh sebab Bapak, ulurkan tangan-Mu yang penuh ulur-ulurnya. Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan, dan penyakitnya jatuh tanpa setahun. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati mata pencahariannya. Semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati, baik sekolah minggu maupun muda-mudi. Tidak lupa kami menyerahkan kepada Tuhan. Engkau yang menyertai, mengiring, menjagai, bahkan yang menggali bersama dengan malaikat-Mu di surga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Saat ini juga jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan yang memberkati kami. Bahkan pulangnya pun kami nanti, tidak lupa kami menyerahkan diri kami. Tetap kami pimpin, tetap kami iringi, tetap kami berjanji dengan kuasa Allah. Orang berjalan dalam kebenaran Tuhan selalu terjaga dari segala musibah. Oleh karena itu Bapak, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang sudah membungkus kami, sehingga Bapak tidak kami akan terkena dalam musibah yang sedang terjadi di dunia. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan selalu menjagai kami. Hantar kami ke tempat masing-masing ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Tibakan kami dengan selamat bersama malaikat-Mu dari surga. Kami membawa berkat karena kami sudah diserami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Baik persembahan jemaat-Mu maupun perpuluhan kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau membalas, membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu 30 60 sampai dengan 100 kali lipat